Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Inesa Maindra dengan NIM 2430103022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan mata kuliah manajemen perkantoran. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang materi pertama yaitu mengenai etika dan akhlak serta manajemen perkantoran. Adapun konsep etika dan akhlak. Etika ialah seperangkat prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman untuk mengatur sikap dan perilaku individu. Sedangkan akhlak ialah tingkah laku, perangai atau budi pekerti yang telah mendarah daging atau menjadi kebiasaan pada diri seseorang atau individu. Perbedaan antara akhlak dan etika. Akhlak lebih berperilaku yang baik atau buruk yang didorong oleh karakter batin yang sumbernya adalah agama. Sedangkan etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya yang bersumber dari akal. Adapun prinsip-prinsip dari disiplin dan tanggung jawab profesional. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Yang kedua, tatanan kantor. Yang ketiga, peningkatan mutu layanan. Yang keempat, perencanaan kerja. Yang kelima, kepengorganisasian kerja. Yang keenam, kepemimpinan kerja. Dan yang terakhir yaitu pengendalian kerja. Selain itu, unsur-unsur dalam manajemen perkantoran ada 3. Yang pertama, hard work. Yang kedua, life work. Dan yang ketiga, soft work. Adapun materi kedua yaitu mengenai konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Konsep dasar manajemen perkantoran. Manajemen ialah proses perencanaan, peorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan proses manajemen ada beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi kantor ialah suatu organisasi yang terdiri atas tempat atau ruang kerja, staf profesional, peralatan dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan tata usaha dan administrasi. Ada beberapa fungsi kantor. Yang pertama, menerima dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, merekam dan menyimpan informasi. Yang ketiga, mengelola dan menganalisis informasi. Yang keempat, yaitu memberikan dan menyebarkan informasi. Dan yang terakhir yaitu melindungi aset data. Adapun ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama, ruang perkantoran, komunikasi, pegawai kantor, perabotan dan perlengkapan kantor, peralatan dan mesin kantor, pembekalan kantor, metode kerja, dan warkat atau pengawasan. Adapun materi yang ketiga yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Ada beberapa fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di dalam perencanaan ada beberapa fungsi yaitu penetapan tujuan, penyusunan jadwal dan anggaran, serta perencanaan pengadaan. Di pengorganisasian atau organizing ada beberapa. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada di pengarahan atau leading, yaitu memotivasi dan membimbing staf-staf yang ada di kantor. Yang kedua, komunikasi 2 arah. Serta yang terakhir, pengendalian atau controlling, dengan memonitoring dan evaluasi kinerja staf. Ada beberapa model manajemen perkantoran modern. Yang pertama, berbasis teknologi. Yang kedua, berbasis proses. Yang ketiga, lean office management. Yang keempat, team-based office management. Yang kelima, agile office management. Dan yang terakhir, smart office. Selanjutnya, kendala dalam penerapan manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya data dan informasi akurat. Yang kedua, pembagian tugas yang tidak jelas. Yang ketiga, kepemimpinan yang lemah. Yang keempat, kurangnya standar kerja yang jelas. Ada juga solusi untuk kendala manajemennya. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan. Yang kedua, menyesuaikan atau menyusun uraian tugas. Yang ketiga, menciptakan komunikasi 2 arah agar bawahan merasa dihargai. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala setiap tahunnya. Materi yang keempat yaitu tentang perangkat lunak, pengelola dokumen dan data. Yang pertama, definisi perangkat lunak.
Perangkat lunak ialah bagian tidak terwujud dari sistem komputer yang terdiri atas program, instruksi, dan dokumentasi yang berfungsi mengendalikan serta mengatur perangkat keras. Ada beberapa kategori perangkat lunak. Yang pertama, sistem. Yang kedua, aplikasi. Yang ketiga, pemrograman. Dan yang terakhir, utilitas. Adapun jenis-jenis perangkat lunak pengelola dokumen dan data. Yang pertama, perangkat lunak pengelola dokumen. Ada beberapa jenis, yaitu Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Document, dan yang terakhir WPS Writer. Yang kedua, perangkat lunak pengelola data. Ada beberapa jenis. Yang pertama, Microsoft Excel. Yang kedua, Google Sheet. Yang ketiga, SPSS. Yang keempat yaitu Tableau. Fungsi-fungsi perangkat lunak. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur perangkat keras. Yang kedua, sarana komunikasi. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Adapun fungsi perangkat lunak pengelola dokumen. Yang pertama, membuat dan menyusun dokumen. Yang kedua, mengedit dan mengformat teks. Yang ketiga, mendukung kolaborasi. Materi yang selanjutnya yaitu sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. Adapun pengertian sistem arsip digital ialah kumpulan dokumen, data, atau informasi yang disimpan dalam format elektronik melalui perangkat komputer atau media digital lainnya. Jenis format arsip digital yaitu yang pertama dokumen teks, yang kedua spreadsheet, yang ketiga database, dan yang terakhir multimedia. Adapun perbedaan antara arsip manual dengan arsip digital. Arsip manual disimpan dalam bentuk fisik seperti kertas, foto, sehingga membutuhkan ruang yang sangat besar. Sedangkan arsip digital disimpan dalam media elektronik sehingga lebih hemat ruang dan mudah diakses. Yang kedua, manajemen berbasis data. Pengenalan database manajemen sistem atau DBMS berfungsi untuk mengatur penyimpanan dokumen secara terstruktur sehingga memudahkan pencarian. Adapun struktur dan basis data, yang pertama tabel, yang kedua file, yang ketiga record. Cara pemeliharaan arsip digital, yang pertama backup dan recovery data, yang kedua migrasi untuk kelanjutan, yang ketiga standar penyimpanan. Adapun tantangan dalam proses otomatisasi, yang pertama kesalahan input data otomatis, yang kedua adaptasi sumber daya terhadap teknologi baru, dan yang terakhir keamanan data dalam otomatis. Pentingnya arsip digital dalam pengelola informasi yaitu pertama aksesibilitas dan efisiensi operasional yaitu pencarian cepat. Yang kedua keamanan dan integritas data yaitu memperlindungan resiko serta mengkontrol akses. Yang terakhir pelestarian jangka panjang dan kepatuhan. Materi yang keenam yaitu identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah. Yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi ialah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa komponen administrasi. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pegawaian. Yang kelima, keuangan. Dan yang terakhir, tata usaha dan kearsipan. Ada beberapa cara atau teknik analisis akar masalah. Yang pertama, menggunakan metode 5 whys. Adapun langkah-langkahnya, pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, ajukan pertanyaan mengapa. Yang ketiga, mengulangi pertanyaan mengapa lagi. Dan yang keempat, ulangi pertanyaan mengapa sebanyak 5 kali. Serta yang terakhir, baru menentukan solusinya. Selain itu, ada beberapa teknik, yaitu menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menentukan kategori penyebab utama. Yang ketiga, brainstorming penyebab spesifik. Yang keempat, analisis dan prioritaskan. Serta yang terakhir, verifikasi dan tindakan. Adapun materi yang ketujuh ialah supervisi dan evaluasi kinerja administrasi. Supervisi kinerja administrasi adalah proses pengawasan dan pengendalian kegiatan administrasi untuk memastikan bahwa tugas-tugas administratif dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, mengidentifikasi masalah, serta mengembangkan kompetensi. Ada beberapa teknik supervisi staf administrasi. Yang pertama, kunjungan observasi. Yang kedua, pertemuan individu dan diskusi. Yang ketiga, pertemuan kelompok diskusi. Yang keempat, pelaporan rutin. Yang kelima, monitoring.
Ada beberapa selanjutnya penyusunan instrumen evaluasi. Yang pertama, kriteria yang jelas berdasarkan pada tujuan kerja. Yang kedua, standar kerja dan akurasi. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas. Yang keempat, metode penilaian. Dan yang terakhir, keseimbangan penilaian. Adapun materi yang ke-8 yaitu komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Komunikasi efektif ada beberapa komponen. Yang pertama, komunikator, yaitu pengirim pesan atau sender. Yang kedua, komunikan, yaitu penerima pesan atau receiver. Yang ketiga, yaitu media, sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, pesan, isi atau konten komunikasi. Dan yang terakhir, tanggapan atau respon dan efek dari komunikasi tersebut. Ada beberapa prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, kejelasan pesan. Yang kedua, kesopanan dalam komunikasi. Yang terakhir yaitu profesionalitas dalam komunikasi. Komunikasi ada beberapa jaringan 3 pihak. Yang pertama, pihak internal, yaitu hubungan antara pimpinan, staf, dan karyawan. Yang kedua, pihak eksternal, yaitu hubungan antara mitra bisnis dan masyarakat. Yang ketiga, pihak pemerintah, yaitu hubungan dengan lembaga. Dampak dari komunikasi efektif dalam kolaborasi eksternal yaitu pertama, meningkatkan kredibilitas organisasi. Yang kedua, memperluas jaringan. Dan yang ketiga, membangun citra positif. Ada beberapa cara komunikasi eksternal yang efektif. Yang pertama, ketahui jalurnya. Yang kedua, menghindari masalah perusahaan. Yang ketiga, berani memimpin dari depan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Jenis-jenis komunikasi dalam perkantoran yaitu pertama, komunikasi atas ke bawah. Yang kedua, komunikasi bawah ke atas. Yang ketiga, komunikasi vertikal. Dan yang terakhir, komunikasi horizontal. Materi yang ke-9 yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi ialah kegiatan surat menyurat resmi. Ada beberapa jenis korespondensi. Yang pertama, internal, seperti email internal, surat antar departemen. Yang kedua, eksternal, seperti surat pengawasan, surat penawaran, dan surat undangan. Mengapa pentingnya korespondensi? Yang pertama, menyimpan informasi, mewakili citra organisasi, dan dokumentasi formal. Ada beberapa etika dalam korespondensi. Yang pertama, kesopanan dan berbahasa formal. Yang kedua, memiliki nilai legalitas yang kuat. Yang ketiga, kejelasan dan ketetapan informasi. Dan yang terakhir, profesionalisme dan kredibilitas. Ada beberapa tantangan dalam komunikasi digital. Yang pertama, keterbatasan isyarat nonverbal. Yang kedua, pelanggaran privasi dan keamanan data. Yang ketiga, pendangkalan hubungan. Dan yang terakhir, literasi digital yang tidak merata. Ada juga tantangan dalam pengelolaan korespondensi. Yang pertama, tantangan efisiensi, yaitu pengapsipan yang kompleks serta keterlambatan tindak lanjut. Yang kedua, tantangan konsistensi dan standarisasi, yaitu ketidaksamaan format serta penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi internal. Materi yang ke-10 ialah perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM ialah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan sarana dan prasarana ialah proses perencanaan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai kebutuhan atau tujuan. Adapun tujuannya, pertama, menjamin ketersediaan tenaga yang memadai. Yang kedua, menentukan kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan dengan perencanaan sumber daya yang tepat. Dan yang terakhir itu mendukung visi misi lembaga pendidikan. Ada beberapa prinsip dari perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, keterpaduan. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, kualitas dan kompetensi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, tentukan tujuan. Yang ketiga, kajian lingkungan. Yang keempat, identifikasi kekurangan serta pengembangan rencana. Adapun materi yang ke-11 ialah penganggaran alokasi sumber daya kantor. Ada beberapa proses penganggaran sistematis. Yang pertama, perencanaan yang lebih baik. Yang kedua, pengendalian biaya. Yang ketiga, prioritas alokasi sumber daya. Yang keempat, pengukuran kinerja. Dan yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Faktor yang mempengaruhi efisiensi proses penganggaran yang pertama yaitu
kualitas dan kompetensi SDM. Yang kedua, perencanaan anggaran yang tepat. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun penyusunan standar operating procedure atau SOP. Yang penyusunan standar operating procedure atau SOP merupakan elemen fundamental dalam dunia administrasi perkantoran modern. Dengan adanya aturan baku yang tercatat secara sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan dapat diterjemahkan dalam tindakan operasional sehari-hari. Adapun materi terakhir yaitu tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Dalam era globalisasi, tren teknologi terkini menjadi pendorong utama perubahan. Kehadiran teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence atau AI, dan robotik atau proses automation RPA. Tren lain yang berkembang dalam manajemen perkantoran ialah otomatisasi tugas rutin dan pemanfaat cloud computing. Teknologi terkini untuk mempengaruhi tata kelola kantor. Teknologi terkini memberikan perlindungan ekstra terhadap data perkantoran. Selain memberikan manfaat, penerapan teknologi juga menghadirkan tantangan. Dari sisi lingkungan, teknologi membantu kantor mengurangi penggunaan kertas melalui sistem digitalisasi dokumen. Ada manfaat dan tantangan penerapan teknologi. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan akurasi, yang ketiga meningkatkan komunikasi, yang keempat mengurangi biaya, serta yang terakhir meningkatkan fleksibilitas. Tantangan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.